Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini saya bisa bertemu kembali dengan Ayah Bunda Solihah kelas 1. Ya walaupun dalam bentuk online dalam bentuk layar, tapi senang sekali kita bisa bersilaturahim di sini. Izin saya membagikan PPT sebentar. Oke, apakah di layar Ayah Bunda sudah tampak PPT saya? Oke, sampun Ustazah. Sudah, Us. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung mulai, nggih. Yang pertama, alhamdulillah tadi kita sudah bersyukur bersama-sama atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah sampai detik ini, sehingga diberikan kesehatan, waktu luang, dan ukhuwah, nggih, eh, untuk bersama-sama mendidik anak-anak tercinta. Terima kasih juga kepada Ayah Bunda yang sudah hadir menyempatkan waktunya pagi hari ini, nggih, di tengah-tengah mungkin masih ada yang bekerja atau di tengah-tengah agenda keluarga seperti itu. Oke. Untuk ayah bunda yang belum datang, semoga Allah beri kemudahan untuk bisa hadir di layar Zoom kita. Pertemuan kali ini adalah lanjutan dari orientasi orientasi wali murid kelas 1 pada bulan Juli kemarin, ya. Alhamdulillah 1 bulan, hampir 1 bulan Ananda sudah masuk sekolah. Gitu. Eh, Tentunya ada banyak sebenarnya informasi yang mungkin belum tersampaikan ke ayah bunda seperti itu. Dan memang hari inilah lanjutannya. Karena tidak memungkinkan kita menyampaikan semuanya ketika orientasi. Bisa-bisa sampai sore gitu ya, orientasi kemarin ya. Alhamdulillah, dan ini adalah bagian dari sinergi sekolah dan orang tua. Oke, seperti yang ada pada layar ini, it takes a village to raise a child. Butuh orang sekampung untuk mendidik seorang anak. Nih. Maksudnya ya butuh butuh orang banyak gitu nih, butuh tangan-tangan orang banyak untuk apa namanya mendidik para ananda. Oke, alhamdulillah. Oke, kenalan dulu. Baik. Oke, saya sudah kenalan sih sebetulnya ketika orientasi Wamur kemarin. Oke, saya Sulaikah Kurniawati. Di sini saya diamanai sebagai waka kesiswaan. Jadi di SJIT ada 3 waka, jadi ada kepala sekolah dan ada 3 waka. Untuk waka kurikulum Ustazah Istiana dan saya waka kesiswaan. Ada satu lagi waka Sarpras Ustadz Muhailil. Nah, pada pertemuan hari ini memang lebih dikhususkan untuk membahas bab kesiswaan, sehingga yang hadir adalah saya saja seperti itu. Mungkin lain waktu Ustazah Isti gitu ya, sebagai wakil kurikulum barangkali akan menyampaikan hal-hal yang lebih teknis. Seperti itu. Oke, ya Bunda. Oke, kita lanjut ke pengawalan ibadah dan akhlak. Jadi pengawalan ibadah dan akhlak ini menjadi salah satu program unggulan SDIT Al-Huswa Surabaya. Dimulai dari Ananda masuk di kelas 1 sampai Ananda lulus wisuda itu hal yang menjadi pokok perhatian kami selain Al-Quran adalah pengawalan ibadah dan akhlak. Wabil khusus untuk di kelas 1 pengawalan ibadahnya, Ananda sholat di kelas secara jahar di sholat duhur nih. Jadi kami memang mengutamakan sholat wajib dulu, baru kemudian ketika mereka sudah selesai tuntas dengan sholat wajibnya, baru di kelas atas mereka ditambah sholat-sholat sunnah. Jadi untuk kelas 1 targetnya adalah bisa sholat, bisa sholat gerakan maupun bacaan. Sehingga para wali kelas luar biasa mengawal sholat di kelas masing-masing dengan disuarakan. Jadi wali kelas juga bersuara setiap hari seperti itu ya, luar biasa para wali kelas kelas 1 gitu. Kemudian agak terbalik harusnya wudhu dulu gitu. Untuk wudhunya juga sama ya. Kami juga ada tim teaching yang menjaga wudhu siswa, gerakannya dipastikan benar,
Doa sesudah wudhunya juga dipastikan benar oleh teman-teman tim teaching yang ada di kelas. Jadi kolaborasinya begitu, untuk tim teaching itu menjaga wudhu, mengawal wudhu, untuk sholat itu wali kelas seperti itu. Sedangkan untuk pengawalan rutin lainnya ada bina kelas dan pembinaan wali kelas, mohon maaf untuk Ananda. Jadi kita punya tema-tema bina kelas setiap pekannya, tema bina kelas yang itu sinkron dengan upacara gitu nggih, untuk di kelas atas. Jadi setiap pekan kita punya tema. Pekan depan insya Allah temanya santun, pekan ini temanya berprestasi, pekan ini yang sudah berjalan, pekan depan temanya santun, pekan depannya lagi temanya beda lagi. Seperti itu. Itu bagian dari pengawalan ibadah dan akhlak. Maaf, kepencet. Dan support system setelah pengawalan rutin tadi itu adalah pencatatan harian dan pelaporan berkala. Jadi kita mengawal setiap hari, itu harus ada progres, harus ada pencapaian, dan pencapaian-pencapaian itu harus dicatat dan dilaporkan. Seperti itu. Seperti apa bentuk pencatatan harian dan pelaporan berkalanya, maka kita beralih ke slide berikutnya. Kita memiliki buku komunikasi. Alhamdulillah ayah bunda sudah memiliki semua nggih, buku komunikasi harian, sudah mulai mencoba mengisi nggih. Mungkin yang belum belum mengisi tidak apa-apa, insya Allah kita akan mulai mengisi eh, Senin besok. Yang sudah pernah mengisi alhamdulillah nggih. Jadi buku komunikasi harian ini adalah salah satu sistem untuk mencatat tadi progres Ananda, ibadah maupun akhlaknya. Kita tahu ada visi misi sekolah, 1 bulan yang lalu sudah disampaikan, dan ada standar kompetensi lulusan yang mengacu kepada SKL JSIT, yang kemudian kami kerucutkan lagi menjadi brand karakter atau karakter utama, fokus utama SDIT Al-Huswa Surabaya. Tidaknya ada 3 fokus utamanya: disiplin dan mandiri, akhlak mulia, dan sukses ibadah. Ini 3 hal ini yang menjadi concern kami dalam pembentukan karakter. Karakter ini, brand karakter 3 ini ada 2 macam evaluasi. Yang pertama evaluasi di sekolah yang dilakukan oleh wali kelas melalui buku komunikasi dan catatan guru. Jadi segala aktivitas siswa itu dicatat di sini. Kemudian ada catatan guru juga yang itu kasus-kasus kasuistik, misalnya Ananda berkonflik dengan temannya misalnya, atau Ananda apa namanya eh, belum tuntas toilet training, akan ada catatan guru yang untuk merekam segala aktivitas Ananda seperti itu. Dan yang kedua ada evaluasi di rumah. Nah, evaluasi di rumah ini ya tadi ya win-win solution, bukan win-win solution ya, sinergi ya. Jadi ada orang tua dan ada guru yang di rumah ini, tentu saja ayah bunda, melalui buku komunikasi harian dan forum keluarga. Monggo bisa diagendakan sepekan sekali untuk ngobrol dengan Ananda, minimal nggih. Jadi minimal sepekan sekali ngobrol dengan Ananda, bertanya bagaimana ibadahnya, bagaimana belajarnya, bagaimana dia berteman dengan teman-teman, seperti itu. Biar Ananda punya kesempatan untuk bercerita lebih banyak. Bagaimana cara mengisinya? Nah, ada 2 bagian, sisi kiri dan sisi kanan. Ini sisi kiri, yang sebelah sini sisi kiri, ini diisi oleh wali kelas. Seperti itu. Ini wali kelas mengisi setiap hari 5 aspek. Yang pertama tertib sholat berjamaah di kelas, yang kedua disiplin kehadiran, yang ketiga kerapian seragam, dan yang keempat santun berbicara, kelima jujur. Ada nilai A, B, C-nya setiap hari. Jika Ananda baik-baik saja ya, tanda kutip baik-baik saja, tidak tertib dan sebagainya, maka akan mendapatkan nilai A atau B. Apabila Ananda ada kasus-kasus tertentu, misalnya ya seperti mengumpat, misal ya, semoga tidak ya, misalnya ada yang mengumpat, maka akan masuk nilai C pada kolom yang diisi oleh wali kelas. Gitu seterusnya. Untuk yang jujur juga sama. Okay. Ini diisi oleh wali kelas setiap hari dan direkap oleh wali kelas setiap bulan. Jadi wali kelas membuat rekapan setiap bulan
dari aktivitas yang sudah diisi ini. Nah, sisi sebelah kanan ini adalah karakter ibadah akhlak di rumah seperti itu. Atau secara keseluruhan di rumah isinya adalah ibadah dan akhlak ananda. Ini diisi oleh, karena masih kelas bawah maka diisi oleh orang tua. Karena masih kelas 1 diisi oleh orang tua. Nanti perlahan ketika mulai kelas 3, kelas 4 itu sudah mulai diisi oleh ananda sendiri. Berusaha memutabaah sendiri amal yauminya. Tapi untuk yang kelas 1, kelas 2 ini masih orang tua yang mengisi. Cara mengisinya diisi dengan angka 1 eh, apabila target pada hari itu tuntas. Wudhunya benar misalnya, wudhunya benar 5 kali sehari, maka diberi nilai 1. Jadi cara mengisinya pakai biner G1 atau strip, tidak. Jadi tidak ada 2, 3, 4, 5, 6, tidak ada perhariannya, tapi 1 atau strip. Strip itu apabila tidak belum tuntas pada hari itu, belum mencapai target pada hari itu. Oke. Khusus untuk kelas 1 ini mengisinya yang bagian putih saja. Ada 5. Untuk kelas 3, 4, 5, 6 sudah memulai ngisi sampai 10. Seperti itu. Jadi nanti Ananda, ayah bunda hanya mengisi 1 sampai 5 saja karena masih di kelas 1. Ini fokusnya di sini. Karena yang 6 sampai 10 ini lebih ke ibadah-ibadah sunnah. Karena kelas 1 belum belum nggih. Walaupun mungkin ayah bunda sudah mengajarkan di rumah tapi belum masuk ke catatan record ibadah. Dan untuk yang akhlak ini semuanya mengisi sama, tetap sama satu atau 0. Seperti itu. Misalnya di sini yang salah satu catatan ibadah di sini adalah mencuci piring, membersihkan peralatan makan. Nah, monggo bisa dibuat penugasan di rumah untuk mencuci piring, piringnya sendiri minimal atau gelasnya sendiri minimal. Seperti itu. Untuk dilaksanakan sebagai bentuk kemandirian Ananda. Oke. Ini yang di rumah ya Bunda, dan di sini sudah dilengkapi QR code yang isinya masuk ke link e-bukom. Nah, link e-bukom itu seperti apa? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh ya, sebentar. Jadi untuk hasil pencatatan ini direkap setiap pekan oleh orang tua. Seperti itu, direkap setiap pekan, ditambahkan di kolom ini. Ini kebetulan yang saya foto di sini masih pada hari Rabu. Ini kalau misalnya sudah dituntaskan sampai hari Sabtu, maka akan ditotal di kolom paling kanan. Kita cek seperti ini. Nah, ini misalnya pada bulan Agustus pekan ke-1 misalnya. Ini Ananda A misalnya. Ananda siapa ya? Adi misalnya. Eh, Nilainya seperti ini. Dia pada hari Ahad wudhunya benar bagus semuanya nggih. Dapat nilai 1, 1, 1, 1. Maka di sini di total angka satunya ada berapa? Maka di sini ditulis angka 7. Tapi kemudian sholat sunnah rawatib Nanda Adi ini ternyata bolong di Rebu sama Kamis. Ini secara umum ya Ibu. Ini kebetulan yang saya screenshot adalah kelas 5. Nah, berarti ada angka satunya di sini di sholat sunnah rawatibnya ada 5, maka ditulis 5. Itu seterusnya sampai bawah. Nah, sampai bawah ini di dijumlahkan mulai dari Ahad sampai Sabtu pekan itu. Total maksimal 7. Jadi kalau misalnya ada yang nilainya 8, 9, 10 atau lebih itu berarti ada yang salah dalam pengisian. Harusnya totalnya maksimal 7. 0 sampai 7. Seperti itu. Ini dari hasil total ini, total pekan hari itu, total pekan karakter Ananda hari itu, dientrikan ke sistem rapot e-bukom. Nah, sistem rapot e-bukom. Ini adalah linknya. Jadi monggo yang boleh dicoba mungkin buka linknya dulu. Kemudian setiap Ananda sudah memiliki username sama password sendiri. Jadi username-nya adalah siswa, kemudian NIS.
NIS itu nomor induk siswa. Dan ini tidak ada spasinya. Siswa 1256 seperti itu. Maka ya siswa langsung tidak ada spasinya. Passwordnya berbeda-beda. Insya Allah akan di-share oleh wali kelas G. Monggo wali kelas 1 bisa share atau mungkin sudah share di grup. Monggo bisa dicek masing-masing password Ananda. Jadi username-nya siswa nyambung dengan NIS-nya, nomor induk siswanya. Seperti itu. Nah, hasil dari laporan ini, hasil dari ayah bunda mengisi ini, jadi setiap pekan mengisi, setiap pekan sekali mengisi, maka nanti oleh wali kelas lagi akan kembali ke wali kelas dalam bentuk eh, wali kelas akan berusaha mem-PDF-kan rapot capaian ibadah Ananda maupun rapot capaian SKL Ananda. Ini salah satu contoh. Ini contoh karena ini yang saya berikan yang saya beri contoh adalah kelas atas G, jadi lengkap seperti ini. Mungkin kalau kelas bawah tidak selengkap ini, tidak sampai 11 G, lebih pendek untuk aspek ibadahnya. Tapi insya Allah kurang lebih sama tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada keterangan tuntas atau tidak tuntasnya masing-masing aspek ibadah Ananda. Seperti itu. Dan laporan PDF ini bisa diakses melalui MIS tadi. Ini MIS siswa. Ini adalah MIS siswa. Manajemen Information Sistemnya siswa. Jadi bisa diakses PDF seperti itu. Maka tadi agak kembali sebentar ke sini. Maka di sini ada forum keluarga. Salah satu tujuannya adalah memutabaah amal yaumi Ananda selama 1 pekan. Tidak perlu yang terlalu serius ayah bunda, jadi karena ini masih kelas 1 SD, ya bahasanya ke anak-anak sambil ngobrol, sambil makan gitu guys, sambil makan snack, sambil jalan-jalan gitu ya, tidak serius seperti kita mungkin ya harus diputar seperti itu guys. Tetap sambil melakukan aktivitas yang disukai oleh Ananda, seperti itu. Gimana ibadahmu lo? Hari ini kok kamu nggak tuntas ya? Wudhunya agak asal-asalan ya, jadi kok nggak tuntas di rumah kemarin. Sholatnya sempat tidak 5 waktu kemarin, seperti itu. Itu nggih. Jadi gimana cara meningkatkan sholatnya? Seperti ajak-ajak ngobrol ke Ananda dengan bahasa yang sudah familiar nggih dengan Ananda, seperti itu. Ya harapannya memang ada forum keluarga yang bisa memutabaah aspek ibadah sama akhlak Ananda, seperti itu. Nanti insya Allah laporan ini setiap bulan akan di PDF-kan oleh wali kelas. Eh, Setiap bulan akan di PDF-kan dan ayah bunda bisa menjadi acuan. Oh bulan ini Ananda anakku sholatnya tuntas. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Bisa dibuat target reward di rumah misalnya. Kalau sholatnya tuntas, misalnya rapotnya tuntas, ya nanti ini ya apa misalnya beli es krim. Nah, seperti itu sebagai apa namanya supaya Ananda lebih semangat. Nah, kalau ini laporan ibadah, kalau ini adalah laporan SKL. Jadi kalau laporan ibadah ini setiap bulan dalam bentuk PDF, tapi kalau laporan SKL ini setiap 1 semester. Apa bedanya? Kalau laporan SKL ini lebih lengkap. Tidak hanya ibadah sama akhlak, tapi juga ada akidah yang lurus, kemudian ada wawasan keagamaan, ada capaian life skill-nya, keterampilan hidup, ini ada. Jadi lebih lengkap. Karena lebih lengkap, maka di akhir semester akan dilaporkan kepada ayah bunda dengan nilai A, B, C sampai D, seperti itu. Nah, untuk ibadah-ibadah seperti berwudu, adzan dan sebagainya, ini juga mengacu pada hasil isian yang dilakukan oleh ayah bunda. Ini adalah capaian SKL. Nah, jadi secara umum buku komunikasi pengisian oleh wali kelas, karakter harian, ibadah akhlak oleh orang tua, kemudian melakukan evaluasi pekanan, orang tua ayah bunda menjumlahkan perolehan setiap pekan, mengisi pada sistem rapot e-bukom dan wali kelas mengingatkan ayah bunda. Jadi
wali kelas setiap akhir pekan akan reminder, ayah bunda jangan lupa mengisi e-bukom dan sebagainya. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini e-bukom. Pelaporannya kembali lagi ke wali kelas, memastikan data sudah masuk dan menyampaikan laporan ibadah secara berkala. Ini rapat ibadah dan ini rapat SKL. Itu secara umum sinerginya begitu. Jadi ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh wali kelas dalam pengawalan harian maupun pelaporan hasil pengisian. Nah, ada juga yang harus eh, diselesaikan oleh orang tua di rumah seperti itu terkait dengan pengisian pengisian ibadah di rumah dan pengisian e-bukom seperti itu. Jadi kami menyebutnya e-bukom, elektronik bukom gitu ya. Padahal sebenarnya yang mungkin yang lebih tepat istilahnya adalah MIS ya, eh, Manajemen Information System. Jadi siswa itu ada MIS-nya, guru juga ada seperti itu ya. Ya Bunda, alhamdulillah kami mencoba untuk memperbaiki sistem terus, nggih. Ya, ini kalau sistem rapotnya siswa, sistem rapotnya guru ada juga seperti itu. Jadi sama-sama punya miss siswa maupun miss guru. Oke. Ya, monggo, bagaimana cara mengisi e-bukom? Nah, ini nanti akan dilanjutkan secara teknis, cara pengisian e-bukom oleh Ustadz eh, Nasir. Seperti itu. Sampai di sini dulu sebelum ke Ustadz Nasir, apakah ada yang ditanyakan dari Ayah Bunda mungkin sebelum ke teknis pengisian? Oke. Monggo kalau ada yang ditanyakan dulu, atau mungkin nanti G tanyanya sekalian dengan Ustadz Nasir, monggo silakan. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Ibukom, pengawalan ibadah dan hubungannya dengan Ibukom. Selanjutnya mungkin Ustadz Nasir ya, Ustadzah ya. Oke, oke. Saya stop share dulu. Dipersilakan, monggo. Assalamualaikum Ustaz Zania. Oke, Bunda. Dengan Waalaikumsalam saya warahmatullahi. Nova, Mama Aiko 1A. Mohon izin bertanya terkait Oke. pengisian buku komunikasi harian di kolom infak. Bila mana pada ada hari Ananda lupa untuk kami berikan uang infak. Bagaimana pengisiannya? Itu kan harus saya isi sesuai. Berarti saya kan tidak memberikan uang infak atau kita bisa infak di luar selain di sekolah. Oh iya, infak insya Allah secara umum aja Bunda, bisa di rumah, bisa di sekolah seperti itu. Ya, jadi kalau memang sudah di masjid dekat sekolah, misalnya masjid di dekat rumah itu sudah bisa dikatakan satu seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah. Sami-sami Bunda. Ya, enggak bisa langsung ya ke Ustadz Nasir. Ya, Ustazah, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Mohon izin untuk bisa share screen. Ini saja, Pak. Nah, nganduan potos-potos. Abis mama mandi ini berangkat. Mama mau mandi. Hmm, Namun untuk Ayah Bunda, apakah share screen-nya sudah muncul? Sudah, Ustadz. Nah, namun, sebelumnya kita Sudah. membuka, ya, sebelumnya kita membuka Chrome-nya, internet browsernya bisa pakai Chrome ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu diketik di alamatnya adalah sis.sdi.aluswasby.sch.id. Nah, akan tampil sebagai berikut. Setelah ini adalah tampilan awal di aplikasi e-bukom. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan login siswa dan passwordnya. Nah, nanti insya Allah user dan passwordnya akan dibagikan oleh masing-masing
walasnya. Nah, mohon izin untuk ini apa apa bisa ini user passwordnya bisa dibagi langsung. Sudah. Oh, nggih. Bisa nggih. Bisa langsung praktek ya. Ayo Bunda ya. Silakan dibuka terus dilihat file user passwordnya sesuai dengan masing-masing ini siswanya. Saya mohon izin untuk meminjam anak user passwordnya anak Trivanu Muhammad Irsantoro nggih. Setelah dimasukkan username dan passwordnya, kita klik loginnya. Nah, maka tampilan awal ebookcom adalah seperti ini. Setelah itu, ayah bunda bisa melakukan pergantian password. Misalkan passwordnya ingin diganti, bisa menuju di kanan atas, namanya Ananda. Di sini ada menu ganti password dan logout. Nah, jika ingin mengganti password, silakan diganti passwordnya. Jika tidak, bisa langsung ke ebookcom. Kita klik ebookcomnya untuk mengisi, kita inputkan. Menu input kita klik sekali lagi, nah, maka akan muncul data ibadah akhlak. Nah, kita akan menambahkan datanya. Nah, kita klik tambah data. Setelah itu muncul seperti ini. Wes kena, Mbak. Kita pilih pekannya. Kita pilih pekannya. Nah, ini adalah pekan pertama Agustus 2024. Kita klik. Setelah kita klik pekannya, maka kita tekan tombol tampilkan data. Nah, setelah itu akan muncul sebagai berikut menu-menunya. Nah, untuk jenjang 1 berwudu di rumah dengan benar. Targetnya adalah 3 kali per hari. Jika sudah memenuhi target, maka diisi angka 7. Kenapa angka 7? Karena kita menghitungnya 1 pekan itu 7 hari. Sedangkan anak-anak siswa kelas 1 itu masih targetnya masih 3 kali. Maka kalau sudah memenuhi diisi 7. Kalau misalnya wudhunya itu ternyata dalam 1 hari kurang dari 3 kali, maka dikurangi. Dikuranginya gimana? Ya 7 dibagi 3, maka bulatkan 2. Jika 1 hari apa tidak melaksanakan wudhu di rumah, maka diisi 6. Seperti itu. Jika cuma 2 hari aja, diisi 4. Seperti itu. Jika 1, maka diisi 2. Seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Sholat 5 waktu, sholat 3 waktu. Targetnya minimal 3 kali dalam 1 hari. Jika memenuhi semuanya, kita akan kasih nilai 7. Kan infaknya dalam 1 pekan, targetnya adalah 1 kali, maka kita klik 7. Membaca doa dan zikir setelah sholat di rumah. Jika memenuhi semuanya, kita klik 7. Mengucapkan salam ketika masuk rumah.
Ini adalah targetnya setiap hari. Jika setiap hari terpenuhi, maka kita kasih nilai 7. Tapi jika kelupaan, mungkin dalam satu pekan itu kelupaan satu kali, maka kita isi 6. Nah, ini untuk menutup aurat ketika keluar dari rumah, main atau jalan-jalan, itu seperti itu. Setiap targetnya adalah setiap hari. Dan ini pasti menutup aurat ya, kita kasih 7. Untuk akhlaknya, berlaku lemah lembut kepada orang tua. Tidak, contohnya tidak membentak ayah bunda ketika diminta untuk sholat, diminta untuk murojaah seperti itu. Dan ini targetnya adalah setiap hari. Menata tempat tidur secara mandiri. Nah, setelah bangun tidur, diharapkan Ananda bisa minimal eh, jika memakai selimut, merapikan selimutnya, merapikan bantal dan gulingnya, membersihkan peralatan makan dan minum 4 kali per pekan. Jika selesai makan, diharapkan Ananda eh, minimal itu mengembalikan eh, tempat makannya di apa namanya, tempat cuci piringnya yang ada di rumah. Selanjutnya tidur sebelum pukul 9 dan bangun ketika subuh. Jam 9 dia sudah tidur jam 9. Pengen bangun subuh. Satu jadi Untuk tidur sebelum pukul 9 dan bangun ketika subuh ini ada salah satunya ya Ayah Bunda ya. Jadi ketika Ananda itu tidurnya sebelum pukul 9 maka sudah memenuhi. Atau sebaliknya eh, tidurnya jam 10 tapi ketika subuh sudah bisa. Jika jet itu terpenuhi 5, pencapaiannya tetap ditulis 7. Bersikap jujur. Nah, bersikap jujur ini kalau ditanyain ada PR apa tidak, PR-nya diisi secara mandiri atau dikerjakan dengan temannya. Ya, itu misalkan gitu. Membuang sampah dengan benar dan menjalankan protokol kesehatan. Ini kebiasaan anak-anak yang ada di rumah ketika selesai makan camilan atau sebelum makan malam itu cuci tangan apa tidak. Nah, kayak seperti itu. Dan yang terakhir adalah berolahraga. Misalkan ketika hari Sabtu atau hari Ahad ketika libur sekolah, Ananda berolahraga atau tidak. Ini maksimal apa targetnya 2 kali per pekan. Kalau sudah memenuhi, pencapaiannya tetap dituliskan angka 7. Setelah selesai semua, kita submit. Kita klik tombol submit. Nah, maka dia akan langsung muncul di beranda data ibadah dan akhlak. Mungkin ada pertanyaan loh, Ustaz, gimana nanti ketika saya mengisi ternyata kelupaan atau salah ngisi? Nah, itu bisa diedit. Bisa diedit dengan cara gimana? Ngeditnya dengan cara icon mencari ini kita klik, icon mencarinya kita klik. Nah, di sini akan muncul isian data yang kita isi. Nah, misalkan ada yang salah, ternyata ini mengucapkan salam ketika masuk rumah. Ternyata Nanda itu eh, setiap kali masuk rumah selalu mengucapkan. Nah, sedangkan di sini masih 6. Nah, makanya kita klik update, tombol update, kita klik. Setelah itu kita ubah data yang salah tersebut kita ganti. Setelah selesai, kita submit sekali lagi. Jika
kita ingin melihat hasilnya, kita klik lagi tombolnya yang icon mencari ini, angka apa, icon loop ini ya. Kita tombol sekali lagi, maka di situ akan sudah berubah. Pengucapan salam ketika masuk rumah 7. Seperti ini. Untuk tombol delete, nah ini tombol delete gimana fungsinya? Fungsinya ketika ayah bunda ngerasa bahwa isian pekan pertama Agustus ini banyak yang tidak sesuai. Kalau mengeditkan satu-satu apa namanya terlalu lama, itu bisa langsung di delete, langsung kita bisa langsung delete sini, kita oke, maka dia akan hilang. Akan dia hilang. Kalau ingin apa menambah apa mengisi lagi, kita klik pekannya, kita isi pekannya. Nah, nanti kita mengisi ulang seperti pada awal yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk rapot per bulan adalah ketika Ananda kita inputkan jumlah pekannya selama 4 kali. Karena pekan 1 bulan kan 4 pekan, maka di sini nanti rapot per bulan ini maka Walasnya akan membuat laporan nanti dalam bentuk file PDF. Nah, di sini akan muncul nanti kita apa orang tua ayah bunda bisa melihat di sini bulan Agustus. Nanti kalau ingin melihatnya kita klik ini tombol ini mencari yang kayak tadi. Nah, setelah itu akan muncul laporannya per bulanannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz Nasir dan Ustaz Dania. Ayah Bunda, monggo apabila ada yang mau bertanya tentang pengisian e-bukom dan pengisian buku komunikasi, bisa Ayah Bunda sampaikan secara langsung atau bisa tuliskan di kolom komentar. Monggo Ayah Bunda. Ada izin bertanya? Oke Bunda. Oke, terima kasih atas waktunya. Ustadzah, saya izin bertanya. Tadi yang waktu Ustadz Nasir jelaskan itu kan target-target itu tadi kan berdasarkan yang di e-bukom ini, yang di MIS itu. Tapi kan yang sebelumnya itu kita semacam di MIS ini sebenarnya kan ngerekap dari apa yang kita tuliskan di buku komunikasi harian, Nah, itu kan misalkan nih di buku komunikasi harian, kita poin totalnya dari setiap hari yang kita isi itu misalkan di yang tadi tidur sebelum pukul 9 tadi, poin totalnya di buku komunikasi harian itu kita dapatnya poin totalnya hanya 4. Nggih. Sementara kan di MIS tadi targetnya itu kalau nggak salah saya lupa 2 kali per pekan kalau nggak salah misalkan itu kami tulisnya 4 atau 7 karena maksudnya 4 kali itu kalau targetnya 2 berarti kan udah memenuhi, ngapunten. Misal yang tadi hanya targetnya 2 kali per pekan itu kan targetnya misalkan di miss poin totalnya itu misalkan 4, sementara target per pekannya itu hanya 2 kali per pekan, kita isinya tetap 4 atau 7 karena maksudnya isi 7 dengan alasan sudah memenuhi target atau cukup merekap dari berdasarkan yang di poin total ini Ustaz. Begini ya Bunda, jika di bukunya e-bukom itu targetnya kan isinya kan sesuai target ya. Kalau Ananda misalkan membersihkan peralatan makan dan minum atau tidur sebelum pukul 9 tadi, kalau di targetnya di buku itu adalah 4, tetap di nanti di misnya itu diisi 7. Tidur sebelum pukul 9 itu kan targetnya 5 kali per pekan. Nah, di bukunya kan ditulis 5 kali. Nah, 5 kali itu kan sudah memenuhi target. Nah, kalau karena sudah memenuhi target, maka di MIS-nya di aplikasi e-bukomnya ini yang di webnya itu tetap diisi 7.
Baik Ustadz, berarti yang Nggih. dilihat kita sesuai targetnya itu nggih Ustadz. Pokoknya kalau udah Nggih, masuk target kita langsung isi 7 nggih. nggih betul. Oh, Nggih, betul Siap. saya, Ustaz. Nggih. nggih, nggih. Nggih, matur saya, nuwun. eh, saya bantu, nggih, saya bantu luruskan sebentar, nggih. Oh, Nggih. Jadi target yang ada di sini ini adalah target ketuntasan, ketuntasan untuk di rapotnya seperti itu. Sehingga yang ditulis di sini apabila Ananda itu di bukomnya itu 6, maka ya ditulis 6 walaupun di sini targetnya 4. Karena target ini nanti yang menentukan tuntas atau belum tuntas pada rapot ibadah atau rapot SKL-nya. Seperti itu. Oke, jadi pengisian di sini berdasarkan yang sudah direkap di bukom, bukom fisik buku. Seperti itu. Oke. Punten. Oke, jadi ini lebih ke KKM. Jadi kalau bahasa kita KKM, KKM-nya itu segini. Jadi cuci piring itu dikatakan tuntas kalau 1 pekan itu 4. Tapi tetap mengisinya di sini kalau misalnya 6 ya 6 seperti itu. Oke, semoga bisa ngapunten bisa dipahami atau barangkali ada yang masih bingung mungkin. Baik, terima kasih sebenarnya tambahannya. Bundanya Mbak Asia sudah terpecahkan, G. nggih sampun jazakallahu khair. G sami-sami. Bunda. Baik, apakah ya Bunda yang lain ada yang mau bertanya? Monggo ya Bunda kami berikan kesempatan mengenai pertanyaan pengisian buku komunikasi dan e-bukom. Oh, menata tempat tidur secara mandiri. G, enggak? Target setiap hari. Banyak. Target itu setiap hari kamu harus menata tempat tidur sendiri. Terus akhlak, membersihkan peralatan makanan dan minuman. Sopo sing ngerti? Umix 4 kali dalam sepekan. Tidur sebelum jam 9 dan bangun ketika subuh. 5 kali dalam seminggu. Bersikap jujur setiap hari. Kamu bangun jam berapa? Nah, mending Oh, sholat. baik, Bunda sedang mengingatkan Ananda ya, tidak apa-apa. Baik, ayah Bunda yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Monggo, Bunda. Ustazah, Assalamualaikum, Ustazah. Monggo. Mohon izin saya untuk bertanya, Ustazah. Untuk poin olahraga, Ustazah, apa itu olahraga yang seperti apa? Kalau anak laki-laki biasanya sudah main bola di luar, main sepeda di luar. Itu apa sudah termasuk poin olahraga, Ustazah? Terus satu lagi Ustazah, kan kalau anak saya setelah pada maghrib itu ada acara apa? TPQ, mengaji di TPQ. Kemudian sholat isyaknya itu setelah pulang mengaji. Apa itu sudah termasuk di poin yang tepat waktu atau bagaimana Ustazah? Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Saya bantu jawab untuk olahraga, ya sebenarnya untuk target olahraga tidak harus olahraga yang senam atau apa gitu ya. Jadi kalau Ananda suka berolahraga, main bola, apa itu sudah termasuk olahraga. Bersepeda itu juga bisa masuk olahraga. Bisa dicentang satu pada hari itu. Olahraga di sekolah itu juga bisa termasuk olahraga seperti itu. Jadi memang aktivitas fisik eh, tidak harus senam. Untuk berikutnya sholat isya, oke, enggak apa-apa, bagus malahan Anda untuk bisa sholat isya eh, apa namanya di rumah seperti itu, oke. Jadi tetap bisa dikatakan satu. Untuk target tepat waktu itu nanti di kelas atas seperti itu. Target tepat waktunya itu nanti di kelas atas. Di kelas bawah 1, 2, 3 itu lebih fokus ke kelengkapan 5 waktunya seperti itu. Terima kasih Ustazah. Oke, sami-sami.